guys, welcome to our YouTube video. Hari ini kita ada special guest, Mr. Kamatan winner tahun 2022, Mr. Stefanus Abel. Hai, kebetulan. Yes, hari ini kami punya host, saya Michelle. Saya Hani. Saya Pernita. Saya Priska. Hari ini kita akan interview kita punya MRK tahun winner tahun 2022. So, Mr. Stefanus, boleh perkenalkan diri Anda? Nama saya Stefanus. Sekarang sudah 2 tahun lah sejak menjuarai Mr. Kamatan peringkat negeri. Dan dulu saya wakil Johor, sebab saya bekerja di Johor. Tapi saya sebenarnya dari Keningau. Ya, dan sekarang bekerja sendiri. Saya buat marketing services, fotografi, videografi, dan saya juga buat podcast yang dinamakan sebagai Step It Up Podcast. So kenapa saya buat podcast adalah sebab saya nampak banyak successful Sabahans yang ada di Sabah kan, tapi cerita orang macam orang tidak tahu macam mana orang buat. So the real reason saya buat is untuk kasih explore lah cerita orang gitu. So itu yang apa saya buat sekarang lah. Oke, jadi kan lepas menang tuh Marque kan, it changes your life at some point kan, lepas menang itu title. Ya, so sebelum saya menang Mr. Kamatan, saya memang stay di Johor, saya kerja di Johor. Apa? Marketing personnel untuk certain company. Lepas itu apabila saya menang Mr. Kamatan, dia actually 100% change my life sebab saya kena transfer pergi Sabah. So bila saya transfer pergi Sabah, now saya boleh contribute lebih banyak di Sabah lah. I mean, event kalau ada activity saya boleh join semua. And then peluang terbuka oleh sebab I think community ataupun network yang saya dapat melalui Mr. Kamatan, friends made, semua allow me untuk create a career for myself. Jadi sekarang saya buat sendiri, bisnis sendiri, dan semua ini tidak akan terjadi kalau bukan Mr. Kamatan lah. Ya, begitu. Oke, time yang Mr. Stefanus kena announce as a winner of Mr. Kamatan, kan di pentas tu kan. Apa first thing yang came to your mind? Dia bilang, wah, Mr. Stefanus memang Johor. Funny story. Sebab initially kan bila saya join Mr. Kamatan, saya pikir saya tidak akan boleh stay di Sabah, Pak. Because I have to think about saya punya kerja di Johor. And then saya perlu pikir lagi kalau menang, saya perlu jalankan tugas sebagai pemenang di Sabah. Jadi macam konflik lah. Macam mana, katakan saya mau travel, each time ada event, travel back to KK, begitu. Terus sebenarnya in my mind pada masa itu, saya aim nomor 2 saja. Okay. Nomor 2, honestly. Because of that conflict, saya rasa saya tidak dapat spend masa. And then apabila kena announce, saya rasa I think macam okay lah, benda sudah jadi. And terpaksa mungkin sometimes saya boleh buat, sometimes saya tidak boleh buat. Tapi things take turn for the better. Akhirnya saya ditransfer pergi Sabah. So I think pada masa itu saya rasa macam boleh kan ya. Tapi apabila sudah terjadi, actually boleh. Begitu. Begitulah. Kalau boleh tahu, apa reason yang encourage Stefanus untuk join Mr. Kamatan dulu? Tahun 2019 saya pernah kena approach, Pak, oleh saya punya one of my friends di Keningau lah. Jadi pada masa itu sebenarnya mau kena buat Mr. Kamatan Keningau, so saya pun tergerak hati mau join kan. Ya macam sebab saya tengok macam saya boleh lah gitu. Tapi COVID hits. Jadi COVID hits, saya tidak dapat join pada masa itu. Tapi tiba-tiba ada some bridal, dia orang buat Mr. Harvest Noi Bridal itu nama lah. Secara totally online, dan peserta dari seluruh Sabah. And then saya join pas buat video apa semua, everything online, and then menang pada masa itu lah. I'm not sure why, tapi I think it's because of the video, tugas-tugasan semua. And then 2 years pass, tidak sudah apa-apa. Apabila saya di Johor, dan suddenly my friend yang saya kenal melalui fotografi, and
And then dia tanya saya, dia sebenarnya pernah mengurus sebelum ini, jadi dia memang good manager lah. Jadi tanya saya, Steph saya mau comeback lah, dia bilang dia mau comeback sebagai manager. Jadi mungkin dia nampak something in me, and then dia invite saya lah, bolehkah? Kamu mau kah? Kalau kita sama-sama, ada bilang. Karena I thought, boleh juga sebab hari itu saya tidak sempat join Keningau, so I think let's do this lah untuk Sabakan, untuk Johor. So the main reason is sebenarnya saya kena invite, because of an invitation daripada somebody who trust me. So I think the key point is there lah, untuk you are trusted and kau percaya orang itu percaya sama kau, makes you more confident yang kau boleh buat. So I took dalam 6 months untuk prepare dari segi badan, dari segi Q&A, macam mau jawab semua soalan apa semua. So akhirnya semuanya membuahkan hasil lah. Boleh share sedikit momen Kak yang tidak boleh dilupakan sepanjang join itu? Kalau sepanjang join maksudnya I think sepanjang event Mr. Kamatan berlangsung lah kan, termasuk dia ada perkampungan, event bersama-sama finalis semua. So sebenarnya semasa perkampungan tuh, I think dalam 3 to 4 days begitu, saya sakit suara sebab pada masa first day join kami ada yang macam bom punya event, saya yang kumpulan tuh kan bom sini, jadi semua teriak pada first day. So salah saya teriak habis. And then at the end of the event, at the end of the perkampungan dalam the third day, habis suara-suara saya. Jadi macam mana saya mau perform. Jadi on the third day saya ada 2 hari lagi untuk kasih bagus suara saya. So pada masa itu saya langsung tidak bercakap. So I think that was my down moment lah, macam saya tidak boleh nih sebelang. Tapi eventually pada masa final suara bagus sudah. And then okay lah, begitu bagus. Tapi actually ada satu lagi, apart from that, saya punya highlight actually, sebelum masuk berkampung tuan 3 hari, 2 days before, saya punya gigi sini mau tumbuh Pak. Jadi bengkak saya punya sini, bengkak. Tapi nasib, saya pergi klinik, and then dia orang cakap boleh kalau bawa, dia akan ambil masa dalam a week untuk recover. Nasib dia di atas dan boleh cabut dan mungkin akan recover dalam 1 or 2 days lah. So saya pergi cabut, and then 2 days after that, okay lah gitu. So maksudnya ada juga dia punya down moment sebelum, and then eventually okay lah. Apa yang menginspirasi Stephanus untuk buat nih podcast, macam podcast Stephanus sendiri begitu? Ya. Steffi Dapam. Smart title. Ngam juga kan? Because itulah saya bilang tadi kan, bila saya introduce, saya bilang saya buat podcast. So the main reason is because I've been semasa saya dalam proses prepare diri itu kan, I think I saw a lot of successful Sabahans Pak, successful people yang saya tertanya how did they do it kan, macam mana orang boleh buat, padahal dia orang punya beginning pun sama dengan kita dari kosong juga begitu. So I thought maybe saya boleh invite orang dengan title yang ada, boleh invite orang untuk cerita, untuk saya tahu cerita dia orang begitu. So the main reason kenapa saya inspired to do is because saya nampak these people begitu, dan I thought ramai juga yang kita berpotensi tapi tidak pernah tahu apa cara dia. So that's the main reason lah basically. Dan challenge yang Stephanus hadapi macam encounter the podcasting Podcast. sama macam mana cara untuk how overcome to podcast. Semasa saya prepare yang the 6 months before join Mr. Kamatan Tuhan, apart from reading, saya dengar podcast Pak. Jadi because boleh masa driving boleh dengar podcast, so you're learning along sambil belajar, sambil buat kerja kan. So but one thing yang saya sedar adalah how did they, macam mana orang boleh jadi articulate ideas, macam mana orang boleh prepare these questions untuk tanya meaningful questions apa semua. So bila saya first episode dengan I think Elika, Elika actually my good friend lah. Lepas tu first episode I thought saya prepare enough, cuma tidak akan tahu until kita dalam itu situasi bahkan. So I think
challenge adalah untuk how can I be impactful dari segi apa yang saya cakap apabila buat podcast begitu. So I think it all boils down to kau punya preparation satu, and then kau punya study research tentang that people, and apa tentang diri dia yang boleh impact orang lain, and how can you macam steer the conversation into that goal gitu. So that was the main challenge, and actually saya belajar, saya tahu diri saya. I think saya realize saya punya kelemahan adalah saya susah sebelumnya lah. Karena saya sentiasa belajar. I find it hard untuk kasih convey a message effectively. So that was my challenge. So what did I do? Saya belajar. I see a lot of podcast lah, macam mana diorang, the steps untuk kasih convey message effectively begitu. So those are the challenges yang saya sentiasa learn untuk kasih perbaiki over time lah. Yeah. Apa advice Stefanus untuk bagi seseorang macam dia baru mau start podcast dari awal? I think last time semasa kami ada this one gathering dengan friends yang memang aktif dengan pageant kan, and then dia bagi saya, dia sharing lah, and then dia cakap saya mau start podcast lah, saya mau start tentang finance, economy, dan saya tanya kenapa kamu buat? And then dia cakap satu adalah orang kita kurang info pasal itu, dan satu lagi because saya nampak saya selalu tengok this online punya podcast, diorang boleh cakap pasal yang benda lah begitu. Tapi satu benda yang saya nampak adalah bila saya tanya-tanya soalan kan, satu benda yang saya nampak adalah dia mau buat because orang buat. So dia mau buat because orang buat, bukan itu idea datang dari pikiran sendiri yang he knows something and he want to let people know about it. So I think benda yang perlu kau identify before starting something adalah have to know kau punya strength, and kau betul-betul explore, research, tahu pasal itu benda. You're confident, only then you are macam credible untuk start the conversation macam tu lah. And of course mesti ada I mean macam equipment semua perlu lah kan. Yeah. Oke, sekarang boleh Stefanus bagi tahu apa tuh people yang bagi big impact dalam life Stefanus, and apa yang Stefanus belajar dari dia? Yang bagi big impact sama saya. Yeah. Kalau dari segi yang physically yang saya kenal secara personal, a lot of people lah, a lot of individuals, family semua. I mean even among Mr. Kamatan Committee, Mr. Kamatan Winner, semua yang very close to me, karena semua bagi big impact. Tapi one thing saya belajar adalah the title yang kau dapat apabila jadi Mr. Kamatan is not for you. Yeah. So share this one story lah kan, sedikit lah sharing. Ini saya found somewhere. Tapi the story goes like this. So ada satu orang lelaki ini, dia ada position yang very high, sangat tinggi lah di government. And then one day dia kena invite pergi conference. Jadi semasa dia di mimbar di pentas sana, dia sedang pegang this styrofoam cup, gelas tu lah. So this story is about adakah saya layak ataupun kau layak pegang gelas kaca ataupun gelas styrofoam. So that's the title of the story. So this guy, dia off script lah. Dia bilang last year saya berdiri di sini, saya pegang gelas kaca. This year saya pegang styrofoam cup.
So last year saya datang di private jet, kena kasih fly private jet, kena kasih fly premium lah. And then bila dia sampai airport, dia kena sambut. And then dia sampai hotel, dia kena sambut, kena kasih begitu semua. And then the day on the conference day, dia kena bawa, and then dia kena bawa pergi the place, and then kena bagi coffee in a glass coffee. And then this year, saya fly economy. And then bila sampai airport, saya kena cari taksi sendiri pergi airport, pergi hotel. Sampai hotel saya bawa bag sendiri. And then sampai hari ini saya sampai di tempat ini, saya tanya di mana mau dapat kopi. And then orang tunjuk saja di sana. So saya pergi ambil, pakai styrofoam cup. So I think the story behind this adalah the title. Kau dapat itu privilege, kau dapat itu perks because kau hold itu title. Bukan sebab kau. So I think the pengajaran dari sini kan, from what I reflect lah. Saya sebagai Mr. Kamatan, I hold the title. Of course I get to enjoy certain perks, certain privilege lah. But this story reminds of humility. Macam apa-apa kita buat adalah because of apa yang kita ada. What I mean is because of di mana kau, what title you get lah. But the important reason is, the more important idea is to remain humble. Dan I think this idea saya reflect diri saya sendiri. Benda itu betul sebab kalau bukan Mr. Kamatan sendiri, the title itself, saya tidak akan dapat semua ini. Ya, so confirm juga itu cerita, bahkan I get the idea. So betul, ya. Tapi one thing yang saya reflect juga lah, apa yang saya boleh buat dengan itu privilege? How can I make apa yang saya ada sekarang impactful kepada orang secara long term? Begitu. So I think ini satu message yang every upcoming Mr. Kamatan perlu tahu lah. Ya, so itu benda yang actually orang kurang tahu. So apa yang saya buat? I just publish a website untuk pakai tradisi lelaki supaya orang boleh refer this for years to come gitu. So something yang saya belajar juga. Sebelum kita masuk yang question last tentang career, kami mau since kami sudah tanya pasal career Stefanus sama kan, sekarang kami mau tahu macam fun fact Stefanus yang ramai orang tidak tahu. Kita masuk dalam section get to know fun fact pasal Stefanus. Apa ya? Kita aja apa aja yang belum orang tahu lah gitu, yang merasa lawak kah, teman sekolah kah gitu. Saya tahu lah, benda-benda macam ni. I'm scared of questions like this. So, saya tidak pikir pasal itu benda so much macam fun fact. Tapi I think certain things yang saya boleh cakap adalah saya anak ke-11 daripada 13 orang. Dan saya sudah menjadi uncle sebelum saya kena lahir. Gitu. Ya gitu. Saya rasa tidak banyak. Macam kalau zaman sekolah, kalau orang kan, contoh lah sebelum dia masuk ikut MRK begitu, dia macam develop dia punya behavior lah. Oke, betul. Jadi sebelum ada dia itu time Stefanus ikut MRK itu, Stefanus macam merasa ada change kan dalam diri Stefanus. Maksudnya sebelum masuk MRK, mungkin dalam kalau certain people kan time di sekolah macam dia nakal betul, sure. Yang macam dia begitulah. Ada changes yang ada dalam saya rasa itu adalah salah satu macam things yang saya belajar apabila menjadi one of the youngest dalam big family kan. So saya rasa saya belajar untuk menjadi berpikiran lebih matang pada umur yang kecil-kecil. Kenapa? Sebab apabila saya buat salah, saya terus kena tegur. Apabila saya nampak saya punya kakak abang buat salah, dia orang kena tegur dan saya nampak itu tidak boleh buat.
So benar tuh mematangkan saya. So I think kalau changes daripada personality sebelum dan selepas Mr. Kamatan, secara minute ada. Dari segi fashionality banyak lah, but dari segi personality mungkin saya sudah dari dulu macam tahu macam mana mau act ataupun react dengan professional punya circle gitu. Okay, now kalau macam contoh Stefanus boleh putar balik masa, apa Stefanus mau bagi tahu sama mungkin 10 years old Stefanus time untuk masa sekarang? Ya. Ya, Don't break the clock. Apa mau bagi tahu yang apa tuh? Macam something yang mungkin time tuh Stefanus worry pasal gimana tuh. Ya. I think learn untuk appreciate people yang sedia ada dengan kau. Sebab masa saya kecil pun I lost some dear family members begitu. I didn't get to spend much time untuk kenal sangat-sangat gitu. So I think the advice is appreciate the time yang kau ada lah dengan orang sekeliling. Dari segi advice pasal kehidupan, biar kau explore mau benda, biar melalui benda yang sama, sebab itu yang shape saya sekarang. Oke, sudah kan sekarang next question lah. As someone yang sudah experience Mr. Kamatan juara lagi, ada ini advice kah untuk young generation yang mau ikut ini Mr. Kamatan, macam encouragement untuk join ini? Oh ya, for sure. Kalau yang I think satu lah, I think the problem dengan kita punya the problem with the people adalah sifat forgetfulness. Kalau kita ambil contoh some situasi yang pernah berlaku di Sabah ataupun di Malaysia, this one individu dia buat something yang sangat-sangat jahat lah. And then pada masa itu orang akan react, orang akan bash apa semua. Give it 2 months, give it 3 months, orang akan lupa sudah. Lepas itu orang macam biasa sudah. Sama juga dengan kita punya bahasa, you know. Pada satu masa kita nampak one guy, contoh Hugo Ansio, Perin. Dia memperjuangkan itu bangsa dan bahasa. And then pada masa itu kita react, kita pun sokong. And then 1 bulan, 2 bulan selepas itu macam kita rasa tidak penting sudah. Tunggu keamatan baru penting lagi begitu. So benda ini saya rasa yang menyebabkan kita lupa tentang kepentingan bahasa, adat, even baju tradisi apa semua. So advice saya adalah untuk sentiasa fikir long term as in bahasa yang keep us together. Sebab I think selalu orang cakap hilang bahasa, hilanglah bangsa kita, dia bilang. Betul kan? So I mean coming again to that advice adalah I think know your true goals lah. Know your true goals untuk join ini Mr. Kamatan. Sebab ada orang yang join setakat untuk dapat fame, dapat that privilege saja. And then 1 tahun and then gone begitu. But kita mau somebody yang boleh make a change, make an impact in the long term. So know your purpose dulu, and then baru take the second step untuk join, cari manager apa semua. Advice katua. Take note guys. Betul, take note. Ya. Macam serius saja sih kan saya begini nih. Saya ada masalah kalau Ini begitulah. saya rasa
passion kami pun tidak soal-soalan, jadi Tapi saya ada soal untuk kamu nih. halo Pak. Untuk Oke, boleh. untuk yang sedang pakai baju tradisi yang inilah ada elemen-elemen tradisi kan. Kamu pandai cakap bahasa ibunda kamu kak? Kalau saya itu Boleh sikit-sikit kalau macam kenal diri. yang basic kita. Saya kalau saya paham. Kalau aku dika Kau dusun kak? Kau dusun kak ada dusun dari mana? dari Toran. Toran. Kalau Torannya dusun apa? Lutut sana. Ya, Kau? Kadang Zan. Ada zan. Pandai cakap ada zan kak? Kau? Urut dusun. Pandai cakap. Pandai basic tapi paham. Oke. Kenapa kamu tidak pandai cakap? Kamu rasa kenapa? sebab kita tidak dipraktikkan dalam kehidupan sehari. Macam soalnya orang tua tuh yang selalu bercakap dusun sama anak-anak muda. Tapi kalau tidak dikelilingi macam itu kan orang-orang begitu macam susah mau bercakap dusun dan susah mau paham lah macam itu. Ada anak-anak buah kah yang cakap dusun ataupun cousin-cousin kak? Kita English juga. English Kan di kampung. di kampung. Dan kamu jarang balik kampung. Kami memang di kampung. Jarang. Jarang. Kadang-kadang balik lah. Maksudnya kamu kena start lah. Kamu kena Belajar start belajar ya. Sebab even saya pun semasa saya join Misa Kamatan pun saya ambil 6 bulan tuh untuk prepare saya punya bahasa juga. I think pada masa itu saya punya penguasaan bahasa mungkin 40% saja. Stefanus Murut dusun. Saya dusun. Ya. 40% saja semasa yang baru mau start mau join kan. And then 6 months tuh saya belajarlah dari mama saya. Cakap-cakap sama dia orang. Dan I think sekarang naik sedikit lah, mungkin 60, 70. Tapi banyak lagi saya tidak tahu, masih proses belajar. Tapi one thing yang mungkin tips lah kan untuk orang lain yang mungkin ada peluang belajar bahasa ibunda. Kalau kamu malu cakap bahasa ibunda sama orang yang lebih tua, kamu malu kena tegur, kamu cakap sama yang kecil-kecil. Sebab kalau dia orang cakap kau salah, dia orang tidak tegur. Ya. Jadi kau belajar juga, ada orang belajar, kau belajar juga gitu. Ya. Gitu lah. Tapi actually fun sih belajar bahasa Hmm. Sunda. Kadang-kadang jelas juga saya rasa Iya. nampak orang lancar cakap dusun kan. Hmm. Tapi mau Kan? paham pun Susah. Kan? mau cakap pun mau ikut-ikut nanti itu salah tapi itu salah cakap yang Iya. Lain yang kau jawab. Iya. Kamu tahu kah itu website anu Kadumalin tuh? Tahu kah? Ya, so ini website dia kena develop daripada UMS, I think dalam beberapa tahun ini sudah. Kalau kamu cek KEDUMALIN Kadumalin di Google, kamu akan nampak ada Zan Dusun translated to BM. Ya, so kadang-kadang saya I think most of the time kalau saya tidak tahu certain perkataan, saya pergi ke sana. Saya tulis perkataan kada ataupun dusun, saya terjemah, dia pergi BM. Kalau letak BM, terjemah dia pergi kadazan dusun. Memang gitu. spesifik untuk dusun ya Kak? Dusun Ada bahasa- kadazan dusun lah. Ya, saya boleh cek lah siapa-siapa yang nampak kan Kadumali. Ada itu di sana. Itu bisa cari UMS kan? UMS punya website tuh kan? UMS punya website ya. Ya. Apa lagi? Ini orang katanya nih, Stefanus pandai menyanyi. Bukan secara komersial lah, secara yang bisa sendiri-sendiri boleh lah. Hobi-hobi. Hobi-hobi lah ya. Tadi kan namanya nih. Itu boleh lah. Iya, itu boleh, tidak masalah. Tadi kan namanya karena sering berita kan. Boleh. Tidak masalah. Kalau instrumen? Saya membesar di kalangan family yang pergi gereja selalu kan, jadi selalu main di gereja lah. Ya, beberapa saya boleh main sedikit lah, gitar gitu. Apa lagi kamu yang Kamu pandai instrumen? Kalau saya basic gitar, keyboard, ukulele. Pernah belajar secara formal kah atau yang biasa? Belajar dari mama. Oh gitulah, sama lah. Selalu di gereja di dalam. Informal kan yang selalu orang cakap main by heart dibilang kan, kalau dengar sih ya baru main gitu. Ada apa sih? Coba ya profile kan, stok-stok kan.
research kan, Terus research. tiba-tiba kan saya nampak ada yang Stefanus post tuh macam gambar model. Itu Stefanus yang gambar sendiri kan? Iya, saya fotografer. Oh, Jadi saya one of my sebenarnya started dengan hobi, tapi sekarang bikin kerja gitulah. saya selawat tuh gambar. Thank you. Stefanus tidak terpikir membuat macam vlog kah apa-apa, mau jadi macam vlogger lah. Dengan career begini sudah. Saya rasa one thing yang saya opportunity dengan career begini sudah. saya rasakan, I think fotografer boleh relate. Kalau kau sudah biasa di belakang kamera, kau kan macam awkward di depan kamera. So I think buat podcast is the benda yang paling paling tidak bikin awkward lah. I mean, almost awkward. Cuma oleh sebab saya bukan bercakap directly to the camera, jadi itu bukan masalah untuk saya. Kalau saya bercakap dengan kamera, saya rasa macam sakit. Ya gitu. Kalau bercakap sama orang, tidak masalah. Kalau lepas dari MRK sampai sekarang ada nggak orang yang macam Stefanus boleh kita bergambar kah? Ada juga lah ya. Apa perasaan Stefanus? Saya rasa benda itu pada mula-mula kan macam wah best juga nih gitu. Pada masa confirm lah. Saya rasa pada masa itu yang first kan, oke, best juga gitu. Tapi over time, knowing that kau di sana you are to contribute, maksudnya ini sebagai tugas kau sudah, dan tugas kau bukan untuk receive Pak, bukan untuk terima saja, but you have learned to give. So give maksudnya banyak benda lah, macam mana kamu preserve the culture apa semua. Tapi of course boleh enjoy itu semua. Ya. Stefanus tidak mau buat comeback kah untuk macam ikut Mister Kamatan lagi tahun-tahun depan kah? Kalau yang sudah menang, memang dia orang tidak akan allow sudah ikut lah. Dan memang banyak lagi pertandingan macam Mr. Native Borneo apa semua, Borneo Hornbill semua kan. Tapi bagi saya rasa cukup lah. Ya, because sebenarnya Mr. Kamatan adalah cultural pageant yang terbesar di Malaysia. Ya, so dan dengan title itu boleh impact banyak, boleh buat banyak benda sudahlah. Ya, so kalau mau join lagi tempat lain, I think personally bagi saya itu waste of time. Saya. Ada salam. Stefanus ada mau tanya apa-apa? Kira-kira. Apa yang kamu belajar daripada this short session kita ini? I think baru berapa menit nih kan? Belum sampai 1 jam. Saya rasa mungkin Dapat lebih tahu pasal Mister Kamatan. sama improve cara communication lah. Dapat lebih tahu info macam pasal event-event Mister Kamatan macam tu. Dan satu lagi, I think saya perlu clarify juga lah kan, apa itu Mister Kamatan kan? Kenapa Mister Kamatan dibuat? So actually mission Mister Kamatan adalah untuk cari ikon-ikon. Confirm satu adalah untuk cari inilah mission, maksudnya short term. So kamu cari pemenang yang berkaliber untuk menjadi ikon budaya gitu. Tapi secara long term adalah macam mana orang itu boleh memberi impact kepada orang. Macam mana dia boleh buat something else untuk contribute kepada community, kepada preservation of tradition semua. Dan selain daripada itu adalah untuk support contoh macam di baju kan kena desain oleh desainer Sabahan. So ini namanya contemporary design. So secara tidak langsung dia support ekonomi juga lah. So banyak benda dia impact. Ya, gitulah. Tapi usually kan MRK tidak macam kalau yang dulu lah, for me
saya macam tidak terdedah betul dengan di MRK. Sebab sekarang orang dulu bilang untuk ngadau, kan dia betul. macam MRK tenggelam. Sekarang saya tengok macam MRK ini dia ada sudah, dia macam setara sudah dengan untuk ngadau. Betul. Oke lah. Ya, untuk Ngadau sudah wujud dalam I think 60 years lebih dan Mr. Kamatan belum sampai 20 tahun. Ya, so I think that's one of the reason lah kenapa belum ramai orang tahu. Tapi itulah sebab kita di sini kan, kita mau cerita tentang apa contribution kita boleh buat dengan Mr. Kamatan. Ya, begitu. Oke juga lah sebab boleh kasih beda pakaian lelaki juga kan. Betul. Pakaian tradisi lelaki sebab takkan mau yang baju untuk perhiasan perempuan ya kan mau betul. kasih beda sama orang luar. True. Sebut idea juga lah. Ya. Kamakan. Ya. Persoalannya kan. Bisa. Tapi I think hari ini because saya free hari ini, so siapa itu Cornita yang reach out saya kan. Saya pun sebenarnya pada masa itu saya buat itu session di TAR UMT. Sebenarnya untuk itu sih, untuk bagian confidence kan. Tapi lepas itu ada invitation untuk ini, which is for me I think bagus juga lah, because mau tahu lebih tentang Mr. Kamatan kan. So saya mau thank you sebab invite saya pada pihak kamu daripada UCSF kan untuk invite saya pada hari ini lah untuk kenal apa itu Mr. Kamatan. Kami pun benar thank you sebab sudi terima invitation kami. Most welcome. Di sini dia. Apa ada Stefanus mau promote apa kah? Macam subscribe Steve It Up kah? Ya boleh juga. So actually ada satu episode yang belum keluar kan, saya sudah record sebelum ini sama si Cigu Lens. Dia Cigu dari Penau. Ya, Cigu Dusun tuh. Kami ada episode tapi dia punya recording belum saya rilis. Tapi kalau kamu mau tengok itu episode, boleh cek saya punya YouTube lah, Step It Up Lounge Podcast di YouTube. And then just recently saya ada publish website untuk pakaian tradisi lelaki, boleh cek mrk.stefanusable.com. Kalau mau contribute tentang maklumat pakaian tradisi perempuan atau laki, boleh PM saja. Ya, saya pun nanti saya update lah di sana. Take note guys, nanti kami link down below. Down below. Alright, saya rasa itu jangan. Okay. See you again guys. Jangan lupa like, share, subscribe. Your view is important. Bye. Thank you.